Ada yang menarik bahwa rujuk ini kan kadang kenapa terjadi rujuk siri lah karena seperti itu. Karena biasanya apa istilahnya ada banyak kasus terjadi di masyarakat bahwa seorang yang telah bercerai mendekati rujuk mendekati masa iddahnya habis. Nah itu dia kan nikah lagi. Kadang kalau dia nikah lagi dengan orang lain, dengan wanita lain secara sah, baik secara sah di KUA kata ini seorang laki-laki. Sementara iddahnya dia belum habis dengan istri yang pertama tadi, yang ditalak tadi. Karena iddahnya maksudnya dia kembali, jadi rujuk lagi kepada istri yang dipisahkan tadi. Akhirnya terjadi poligami terselubung. Nah, dalam hal ini sudah keluar larangan mestinya. Dari tahun 79, tahun sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung dari ini poligami dalam masa iddah. Jadi itu diatur bahwa itu sudah menjadi larangan. Nah, kalau dia mau nikah lagi, dalam aturan itu disebutkan bahwa dia harus istilahnya melakukan izin poligami. Nah, ini kan ruwet, kadang banyak yang artinya kalau izin poligami ruwet, kadang banyak tidak mau. Sehingga pemerintah Dirjen Bimas Islam itu mengeluarkan aturan yang baru untuk sekarang. Mengeluarkan baru itu nomor P005 Dirjen Bimas DJ3 HK-07 10/2021. Ini terkait tentang pernikahan dalam masa iddah. Edaran Dirjen ini mencabut berlakunya edaran yang telah dikeluarkan pada tahun 79, tanggal 10 Februari 79 tentang masalah poligami dalam masa iddah tadi. Nah, intinya kalau dulu istilahnya pada ketentuan yang lama itu harus seorang laki-laki yang dalam masa iddah ingin menikah lagi dengan seorang wanita, dia harus istilahnya harus izin poligami ke pengadilan. Itu sudah tidak ada, ketentuan itu sudah dicabut. Jadi langsung berbunyi bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Jadi dia harus menunggu, tidak boleh sidang dan harus menunggu iddahnya habis. Jadi ketentuan yang berlaku untuk izin poligami tidak ada. Jadi langsung tegas menyatakan bahwa laki-laki yang bekas suami dalam masa harus menunggu iddah istrinya itu selesai, baru dia bisa menikah lagi. Berarti itu seperti iddah ya Pak, ya bagi laki. Jadi laki-laki artinya punya iddah juga. Jadi tidak hanya perempuan saja yang punya iddah, laki-laki pun punya iddah. Kenapa demikian? Karena itu jagani. Kalau barangkali ya itu poligami terselubung tadi. Dia ada kan kasus misalnya di Babat, di desa Babat ini. Jadi seorang ini guru yang satu kiai. Dia itu bercerai dengan istri yang pertama, bercerai di pengadilan, putus, setelah itu dia nikah lagi. Nah, dia nikah lagi itu iddahnya belum habis, dia kembali lagi kepada istri yang pertama tadi. Tanpa pencatatan KUA. Jadi iddah siri tadi nikah siri, rujuk siri tadi. Sehingga sampai sekarang ya yang satu menjadi istri yang sah, yang satu menjadi yang kedua menjadi istri siri. Jadi istrinya dua, yang satu sah, yang satu siri. Karena surat nikah kan sudah surat nikahnya masih di pengadilan masih ya. Dia tidak punya surat nikah. Jadi nah itulah yang terjadi. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi poligami terselubung atau rujuk siri atau dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ini salah satu menertibkan lah untuk menertibkan. Ya. Itu berarti masuk ke dampak ya Pak. Jadi iya, dampaknya. itu salah satu dampak.
mungkin ada dampak yang lain Pak dari rujuk siri ini. Ya dampaknya sama dengan Nggih. nikah siri itu. Jadi Berarti dampaknya sama. Jadi Nggih. tentang hak waris, Nggih. tentang hak wali, tentang apa istilahnya dokumen-dokumen yang lain itu sama. Jadi dia juga tidak bisa mewarisi lagi kan, karena sudah, artinya apa? Dia punya anak katakanlah. Anaknya kan sudah sama dengan anak di luar nikah tadi. Oh nggih. Anaknya sudah di luar nikah, terus ya tidak ada hubungannya dengan bapaknya yang siri tadi kan. Hitungannya ya sama dengan kumpul Kumpul siri siri, tadi, ya. kumpul siri. Jadi dampaknya sama. Ya dalam administrasi kependudukan, KTP apa KTP, terus Nggih. dokumen-dokumen yang lain otomatis tidak bisa tercantum di situ. Nggih. Nah, itu. Hak perwalian juga sudah tidak bisa menjadi wali juga. Nggih. Ya. Dan juga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 tentang PNTR itu juga disebutkan kalau rujuk tidak dicatatkan itu takutnya istri sudah menikah dengan orang lain, ya, padahal suami sudah merujuk begitu. Ya. Itu secara syariat kan dari jauh kan bisa dirujuk. Ya. Itu kan membuat kacau dari administrasi. Administrasi kependudukan itu kata semua itu hak perlindungan hukum macam-macam ya lagi semua ya. Mungkin ini dulu juga para umat Islam memang tidak membutuhkan hal-hal yang seperti itu, tapi mungkin sekarang sangat butuh begitu karena kepercayaan sekarang kan agak sulit begitu untuk persoalan-persoalan seperti ini. Sampai dikatakan dalam kitab fikih dinyatakan iktafa al muslimuna fi sabiqi usurihim, pada masa lalu umat Islam itu cukup begitu dengan bi'aqdi zawaj bi alfadin makhsusah wa tausiqhi bi syahadah. Jadi enggak usah mencatatkan, itu sudah cukup. Walam yaro anidak hajah li tausiqhi bil kitabah. Mereka tidak ada kebutuhan ya untuk mencatatkan secara dokumentasi, secara akta begitu. Wa ma atatawril haya wa taghairil ahwal wa ma yaktamil ayutra ala asyuhud min awaridil ghafla wan nisyan wal maut wa ma yaktadihi waqi'ul hal. Disertai dengan perkembangan zaman bahwa bisa jadi para saksi ini bisa sakit, bisa mati, juga bisa tapi kalau menggunakan akta itu kan bisa digunakan untuk seterusnya begitu. Itu di dalam fikih gitu. Jadi baik untuk pernikahan maupun untuk rujuk itu sangat penting begitu untuk dicatatkan depan KUA. Jadi ya betul. Jadi itu kan pandangan yang lama. Artinya kan itu bisa berlaku kalau di negara itu tidak mengatur secara spesifik tentang peraturan masalah undang-undang perkawinan dan sebagainya. Sehingga pandangan itu berlaku. Tapi kalau di negara kita kan artinya perangkat itu lengkap, perangkat perundang-undangan lengkap, kita bahkan punya kementerian khusus ya, punya kementerian khusus Kementerian Agama, sehingga itu bisa berlaku kalau di luar artinya di luar ketatanegaraan kita. Sistem ketatanegaraan kita kan sudah berubah. Jadi semua diatur dengan tertib, dengan rapi, perangkatnya dilengkapi, semua perangkat dilengkapi. Jadi ada tata cara ya, tata cara rujuk yang ada di KUA. Itu prosedurnya. Nah. Dan sebagai tambahan juga ada dalam Al-Qur'an kan ada ayat fa idza balagna ajalahunna fa amsikunna bima'ruf aw fariqunna bima'ruf wa asyhidu dawi adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Apabila para istri itu sudah hampir sampai pada masa iddahnya selesai, fa amsikunna, pertahankan ya bima'ruf dengan baik, atau rujuk dengan baik, atau pisahkanlah dengan baik gitu. Wa asyhidu dawi adlin, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi. Lah ini kan bisa menjadi dasar begitu secara umum mengenai rujuk itu memang harus dipersaksikan gitu. Dan ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah. Mungkin ini yang dianut juga di dalam peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Mungkin ada tambahan, Pak? Ada tambahan tentang prosedur kan ya, barangkali masyarakat kurang paham kan gitu. Barangkali masyarakat kurang paham tentang prosedur rujuk yang ada di KUA. Itu kan bisa juga. Sehingga apa istilahnya dia melakukan seperti itu kan, memang kan perlu diberikan pemahaman. Jadi prosedur rujuk di KUA itu penting kita sampaikan bahwa prosedurnya paling tidak kalau calon manten itu calonnya mau rujuk itu datang ke KUA kan, sama suami istrinya datang, membuat dokumen-dokumen di atas, misalnya dokumennya termasuk buku nikah, terus KTP, KK, foto dan sebagainya. Nanti mengisi formulir di kawasan ini. Nah, nanti rujuk terus ya disaksikan oleh
pegawai tata niaga yang ada di KUA. Minimal 2 orang saksi. Nah, ini yang kurang dipahami, sehingga satu kurang dipahami, nomor 2 memang ya ada yang ngakali kan gitu. Oh, gitu. Jadi ngakali lah gitu, akal-akalan itu. Jadi apa pura-pura enggak tahu lah, pura-pura enggak tahu, sehingga ngakali hukum gitu ya. Nah, rata-rata yang terjadi itu ngakali hukum. Bukan dia enggak tahu, kalau enggak tahu kawat buka 24 jam lah. Jadi rata-rata kalau ditanyakan enggak tahu prosedurnya, itu kan enggak mungkin. Ya kan enggak mau datang, dia ngakali hukum. Dia ya memang potongannya seperti itu, licik lah. Mungkin itu ya. Jadi untuk rujuk memang ada beberapa persyaratan, juga membawa saksi, membawa beberapa berkas dan mengisi formulir begitu. Jadi kalau ingin lebih jelas mungkin bisa datang ke KUA secara langsung untuk mendaftarkan rujuknya lagi, memberitahukan rujuk kepada KUA agar dicatatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Fadlun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin.